Namaku Ananda Saputri. Aku biasa dipanggil Putri, usiaku masih 23 tahun. Tubuhku tidak tinggi, hanya sekitar 150 cm lebih sedikit. Tubuhku tergolong sempurna A. Kulit putih dan ukuran dada sekitar 38-40 Belum tahu pastinya karena Mimin belum coba merabanya. Cukup besar dibandingkan teman sekantorku. Apalagi dengan pakaian kerjaku yang ketat membuatnya sedikit menyumbal keluar. Oh ya, aku bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan bertaraf internasional di kota Surabaya A. Sore aku pulang kerja A. Suami tercintaku menjemputku. Kami bukan keluarga berada A, hanya keluarga sederhana. Untuk transportasi harian kami mengandalkan motor, itu pun hanya satu yang dibawa suamiku kerja A. Oh ya, suamiku namanya Adrian, bekerja di sebuah dealer sepeda motor sebagai sales. Pendapatannya tidak menentu, tergantung penjualannya setiap bulan. Meski begitu aku mencintainya karena selain tampan dan tubuhnya proporsional, dia juga seorang pekerja keras. Ketika suamiku datang menjemputku, aku langsung meraih tangan suamiku dan mengecupnya A. Itu rutinitas baruku sebagai seorang istri dan aku lakukan setiap hari saat berangkat dan pulang kerja. Sore itu keduanya pulang bareng. Putri melingkarkan tangannya di perut sang suami saat motor mulai berjalan untuk berpegangan supaya tidak jatuh. Setelah 30 menit menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Begitu motor berhenti di depan rumah, pintu rumah itu terbuka dan seorang wanita berusia 40 tahunan keluar, dan dia adalah Lucy. Lucy adalah ibu sambung Putri. Ayahnya menikahi Lucy saat Putri masih berusia 10 tahun, sehingga Lucy sudah dianggap sebagai ibu kandungnya A. Sorry Ma, sapa Putri dengan ceria A sambil menggampiri Lucy dan meraih tangannya dan mengecupnya. Duh, anak mama sudah pulang, sapa Lucy sambil mengelus kepala Putri selayaknya anak kisil. Mama A, jangan diusek-usek rambutku, nanti berantakan. Mama kebiasaan deh selalu ngusek-ngusek rambutku. Aku kan sudah bukan anak kecil lagu, aku sudah punya suami, gerutu Putri sambil memanyunkan bibir merahnya A. Adrian mengikuti yang dilakukan Putri kepada Lucy, yaitu salim. Papa sudah dibersihkan Ma? Tanya Putri sambil masuk ke dalam. Sudah deng sayang, jawab Lucy sambil masuk ke dalam rumah dan menuju dapur. Oh ya, Papa Putri sakit. Dia terkena stroke sudah hampir 5 tahun. Bahkan untuk sekedar duduk dia tidak bisa, harus dibantu. Putri segera menghampiri papanya yang sedang duduk di kursi roda. Melihat kedatangan putrinya, Wito hanya tersenyum dan menganggukkan kepala sedikit. Meski begitu Putri tahu Wito sang ayah merasa senang. Wito tidak bisa bicara karena stroke dan bibirnya pun miring, hanya jari tangan yang bisa bergerak normal dan dipakai isyarat jika membutuhkan sesuatu. Selesai menyapa sang papa, Putri segera mandi karena gerah dan Adrian masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Malam itu kami bertiga makan malam bersama. Sedangkan sang papa di kamar karena tidak bisa ikut makan bersama dengan kondisi fisiknya. Mama Lucy sangat perhatian denganku dan Mas Adrian. Kami berdua memang seperti anak dan ibu kandung, meski lebih cocok sebagai kakak dan adik karena dari segi penampilan Mama Lucy masih terlihat muda dan cantik. Apalagi Mama Lucy ketika di rumah tak jarang memakai baju-baju ketat yang menonjolkan keindahan tubuhnya A. Selesai makan, Mama Lucy membawa sepiring nasi serta lauk untuk menyuapin papa yang ada di kamar. Putri yang melihat itu merasa kasihan dengan mamanya. Ma, biar aku saja yang suapin papa. Mama istirahat saja, ucap Putri. Oh ya, sampai lupa A. Keluarga Putri memiliki toko kelontong yang lumayan besar hasil dari usaha papanya yang merintis dari nol dan memiliki 2 karyawan. Adrian yang selesai makan, dia duduk di teras rumah sambil merokok, sedangkan Lucy membereskan meja makan dan mencuci piring. Saat sedang asyik merokok, Lucy datang menghampiri Adrian yang hanya memakai singlet dan boxer. Lucy duduk di samping Adrian dan pemuda itu tak sengaja melihat ke arah depan yang lumayan besar dan mulus. Lucy yang mengetahui Adrian meliriknya tidak marah. Mereka mengobrol beberapa saat hingga akhirnya Lucy berkata, Mama Amu buat teh, kamu mau dibuatkan kopi sekalian? Tanya Lucy. Mau Mah, maaf merepotkan.
Jawab Adrian sambil memandang Lucy yang duduk di sampingnya dan berjarak sekitar 30 cm. Kopi apa? Tanya Lucy. Kopi susu Ma. Tanpa gula, jawab Adrian sambil sekali lagi memandang ke arah yang menonjol. Adrian, kamu ya? Matanya melihat kemana terus dari tadi? Ucap Lucy dengan sedikit genit ketika Adrian terus melirik tonjolannya. Maaf Mah, aku nggak sengaja Jawab Adrian sambil memalingkan muka Lucy segera ke dapur untuk membuat kopi dan teh. Setelah minuman jadi, Lucy segera kembali ke depan lagi dan menyuguhkan kopi serta 2 cangkir teh untuk dia sendiri dan Putri. Adrian segera menyeruput kopi itu selagi panas. Mantap sekali Mah. Kopi Mama memang paling jas. Puji Adrian. Kopinya atau susunya Tanya Lucy sambil tersenyum. Adrian tidak berani menjawab dan hanya tersenyum. Lucy duduk di depan Adrian. Dengan penampilan mertuanya yang menggoda membuat pandangan pemuda itu tak bisa jauh dari Lucy. Kalian di sini toh? Aku kira kemana kok nggak ada di dalam? Ucap Putri yang baru selesai menyuapin papanya. Putri langsung duduk di samping Adrian dan meminum teh yang sudah disiapkan oleh Lucy. Sayang, sebenarnya ada yang mau aku omongin, ucap Adrian dengan nada lirih dan serius. Apa sayang, ngomong saja jawab Putri. Adrian dengan ragu akan ngomong namun matanya melihat ke arah Lucy. Mama masuk dulu ya, sepertinya kalian mau ngobrol serius. Ucap Lucy yang tahu Adrian sedikit ragu akan memulai obrolan. Jangan Mama di sini saja Ucap Adrian menahan Lucy yang akan berdiri. Sebenarnya aku mau ngasih tahu Mama dan Putri. Jika tadi aku dipecat dari kerjaanku, ucap Adrian dengan nada ragu-ragu. Loh Mas, kok dekat? Memangnya kenapa? Mas buat kesalahan? Tanya Putri. Aku tidak mencapai target selama 3 bulan, penjualan memang lagi sepi. Aku janji akan coba cari kerja di tempat lain, ucap Adrian. Mes, gak usah ngerasa bersalah begitu. Gak apa-apa kok, aku gak marah. Lagian Mas juga sudah lama kerja di sana sebagai sales. Mas pasti juga merasa jenuh, mungkin di luar masih ada jenjang karir yang lebih menjanjikan buat kamu. Ucap Putri menenangkan suaminya. Iya Adrian. Kamu masih muda, masih banyak perusahaan besar yang mau terima kamu. Asal kamu semangat pasti kedepannya akan ada masa depan yang cerah. Tambah Lucy menyemangati Adrian. Terima kasih ya kalian memang ibu dan anak yang baik. Ucap Adrian sambil tersenyum. Malam itu mereka ngobrol bersama dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 malam. Mes, aku masuk dulu ya. Nanti kalau rokoknya sudah habis cepetan istirahat, ucap Putri. Adrian hanya mengangguk. Setelah Putri pergi, Adrian masih mengobrol bersama Lucy sambil menghabiskan rokok dan ketika rokoknya sudah habis Adrian pamit. Ma, aku istirahat dulu ya. Ucap Adrian. Iya Adrian, bilangin istrimu kalau merintih jangan keras-keras, kedengeran lo sampai kamar Mama. Kan Mama Jati ngebayangin yang tidak-tidak. Jawab Lucy sambil memandang wajah Adrian dan perlahan pandangannya turun ke arah boxer menantunya. Sarapan pagi anak bersama Lucy. Setelah masuk ke dalam kamar Adrian dan Putri yang masih pengantin baru langsung melakukan ritualnya, dan benar saja yang dikatakan Lucy, Putri terus merintih sepanjang permainan dan membuat Lucy yang menguping di balik pintu merasa iri. Saya sepertinya anak sekali, Putri beruntung mendapatkan Adrian. Masih muda tampan dan gagah, sepertinya anunya juga besar kalau dilihat dari luar, apalagi kalau sudah berdiri. Gumam Lucy dari depan pintu kamar. Hampir setengah jam Lucy menguping dan ketika suara mulai hening, Lucy segera pergi karena takut ketahuan. Lucy segera kembali ke kamarnya bersama suaminya yang terkena stroke. Di saat Putri enak-enakan, aku hanya bisa tidur di samping tua bangka yang seperti mayat hidup ini, gerutu Lucy sambil menarik selimut dan tidur. Meski berusaha tidur tapi Lucy tidak bisa memejamkan mata karena terus teringat rintihan anak tirinya yang membuat dia kepengen.
Lucy yang sudah tidak tahan hanya bisa memasukkan tangannya ke selipan piyama yang dikenakannya dan memainkan hingga wanita itu hanya bisa menahan rintihan sambil menggigit bibir bawahnya. Waktu menunjukkan pukul 12. Lucy yang belum tertidur merasa haus setelah senam jari segera keluar untuk mengambil minum. Lucy hanya memakai piyama mini model kimono, sehingga jika ada yang melihatnya pasti merasa amhem. Alangkah terkejutnya ketika Lucy keluar kamar, dia melihat ke arah ruang tamu ada sosok duduk sambil merokok di sofa. Astaga Adrian, Mama kira setan. Kamu bikin kaget saja ucap Lucy sambil berjalan menuju lemari es yang ada di dapur lalu minum. Adrian memandang Lucy yang berjalan. Setelah minum Lucy menuju ruang tamu dan berkata, "Kalau merokok, kipas exhaust-nya dinyalakan, biar asapnya tidak mulet di ruangan," ucap Lucy sambil menarik kisap exhaust yang ada di atas pintu. "Kamu kok belum tidur?" tanya Lucy sambil duduk di samping menantunya. "Gak bisa tidur jawab Adrian sambil menghisap rokoknya. "Putri," tanya Lucy, "sudah ngorok sejak tadi? Mama sendiri kenapa belum tidur?" tanya balik Adrian. "Mama gak bisa tidur gara-gara suara Putri tadi," ucap Lucy sambil menyilangkan rambut yang terurai ke belakang telinga. "Biasanya pria kalau habis dijatah, langsung lemas dan tidur pules tambah Lucy. "Iya kalau tuntas, kalau nggak tuntas bikin kepala pusing. Anak si Putri langsung tidur sedangkan aku gak bisa ucap Adrian. "What? Setengah jam belum tuntas? Gila banget, ini menantu perkasa ucap dalam hati Lucy. "Duh, kasihan menantu mama," ucap Lucy sambil mendekatkan dirinya ke Adrian. Adrian tidak menghindar ketika Lucy semakin mendekat. "Mama bantuin tuntaskan ya," ucap lirih Lucy ke telinga menantunya. Belum sempat menjawab, Adrian bisa merasakan tangan Lucy yang sudah meraih sesuatu. Di dalam keheningan malam akhirnya Lucy dan Adrian melakukan itu di sofa ruang tamu. Untuk menghindari rintihan yang nyaring, Lucy hanya bisa menggigit piyamanya yang terlepas dari tubuhnya. "Enak sekali ucap Adrian ketika permainan berakhir. Lucy tidak menjawab, hanya bisa mengangguk karena di mulutnya masih terdapat piyama. Adrian yang sudah lega segera kembali ke kamarnya dan tidur sambil memeluk istri cantiknya, sedangkan Lucy masih terbaring lemas di sofa dengan badan penuh keringat. "Suaranak banget, ternyata besar sekali, pantas saja Putri tidak kuat," gumam Lucy sambil bangun dan mengenakan piyamanya lagi. Pagi itu Putri bangun lebih awal, dia memang selalu bangun pagi. Sebelum merawat papanya, dia melakukan rutinitas biasanya, yaitu menyapu rumah serta halaman. Saat menyalakan ruang tamu, Putri terkejut melihat Lucy yang tertidur di sofa dengan rambut berantakan dan piyama kimononya yang tidak terikat sehingga membuat sebagian tubuhnya terlihat. Putri menghampiri Lucy yang tertidur pulas dan membenarkan piyamanya. "Untung aku dulu yang bangun, kalau Mas Adrian yang bangunkan Mama pasti malu," gumam dalam hati Putri. Mama ucap Putri lirih sambil menepuk-nepuk pundak mamanya untuk membangunkan. "Mama kok tidur di sini? Piyamanya juga tidak diikat. Untung Mas Adrian gak lihat. Pindah di kamar sana," ucap Putri ketika Lucy membuka mata. "Sudah pagi ya, Mama tidur di sini karena di kamar gerah banget sayang," ucap Lucy sambil bangkit dan masuk ke dalam, sedangkan Putri melanjutkan kegiatan pagi itu dengan membersihkan rumah serta halaman. Selesai dengan aktivitas pagi, Putri segera melanjutkan untuk membersihkan papanya, mulai mengelap badan papanya dengan handuk serta mengganti pampers, sedangkan Lucy yang sudah bangun dia memasak. Mereka memang membagi tugas setiap pagi, sehingga keluarga itu begitu harmonis. Selesai dengan itu Putri segera mandi karena dia harus segera ke kantornya. Selesai mandi dan bersiap, Lucy dan Putri sarapan sedangkan Adrian masih tertidur. Saat sedang sarapan tiba-tiba Adrian bangun dan menuju meja makan. "Pagi sayangku," ucap Adrian dengan lembut sambil mengecup pipi Putri. "Ih mes, ada mama lu. Kan malu," ucap Putri dengan pipi memerah. "GPP sayang, kalian pengantin baru, Mama bisa maklum. Biasanya kalau sudah romantis seperti ini tadi malam habis dijatah,
ledek Lucy. Adrian hanya tersenyum sambil memandang Lucy sambil mengedipkan satu matanya. Mas mau langsung sarapan? Tanya Putri sambil mengambil piring untuk suaminya. Nggak sayang, aku nanti saja. Aku mau mandi dulu lalu antar kamu kerja, ucap Adrian. Aku berangkat sendiri saja, Mes. Kamu istirahat saja di rumah. Sana mandi biar segar. Aku sudah selesai sarapan kok. Aku buatin kopi ya lalu aku berangkat, ucap Putri. Pat sayang, kamu berangkat saja. Biar mama yang buatin kopi Adrian. Ini sudah siang takut kamu telat, ucap Lucy. Putri melirik jam yang ada di dinding dan ternyata memang sudah siang. Dia segera meraih tangan Lucy dan mengecupnya lalu tangan Adrian lalu pamit berangkat. Suara motor Putri secara perlahan mulai menghilang menandakan Putri sudah berangkat dan Adrian masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi Adrian hanya memakai handuk. Terdengar suara sendok sedang membenrut ke gelas dari arah dapur dan aroma kopi mulai menghinggapi hidung Adrian. Pemuda itu tidak langsung ke kamar namun menuju dapur. Terlihat seorang wanita sedang mengaduk kopi di dalam cangkir dan ternyata itu Lucy. Kopi pakai susukan Ma, ucap Adrian sambil memeluk Lucy dari belakang. Astaga, kamu bikin kaget saja, ucap Lucy. Tadi malam enak banget Ma, terima kasih ya, ucap Adrian lembut. Mama juga terima kasih Adrian. Mama sudah lama tidak merasakan seenak itu, ucap Lucy sambil terus mengaduk kopi dengan Adrian memeluknya dari belakang. Lagi yuk Ma, ajak Adrian. Ngawur, masak sepagi ini sudah begituan lagi, ucap Lucy sambil membalikkan badannya. Lucy memandang Adrian yang hanya memakai handuk. Apa Mama nggak pengen menikmati punyaku dengan leluasa? Kalau pagi begini lebih tahan lama lu. Dijamin Mama keenakan, ucap Adrian sambil meninggalkan Lucy dan menuju kamarnya. Lucy yang terpancing dengan ucapan Adrian mengikuti menantunya itu menuju kamar. Kamu ya, bisa-bisanya mancing-mancing Mama, ucap Lucy menghampiri Adrian yang duduk di tepi kasur. Uma anak banget mainnya tadi, benar dugaanku jika dilakukan dengan leluasa Mama makin lahir. Ucap Adrian sambil mengecup Lucy yang lemas setelah dieksekusi. Adrian memakai boxer dan kaosnya lalu keluar kamar untuk ngopi. Mama di sini saja, aku ngopi dulu mengumpulkan stamina nanti kita lanjutin lagi, ucap Adrian. Lucy hanya mengangguk sambil berbaring lemas. Putri benar-benar bodoh, suami sekuat dan seperkasa itu tidak dilayani dengan baik. Jangan salahkan jika aku yang melayaninya, gumam Lucy dalam hati. Adrian duduk di teras rumah sambil menghisap rokoknya. Dia mencoba menghubungi beberapa temannya untuk sekadar menanyakan lowongan. Saat sedang menghubungi temannya datanglah Lucy membawakan kopi yang tadi dia siapkan. Maaf ya Adrian, Mama lupa belum antarkan kopinya, ucap Lucy dengan manja sambil duduk di samping Adrian. Pemuda itu hanya tersenyum melanjutkan aktivitasnya mencari pekerjaan. Sedangkan Lucy masuk ke dalam rumah untuk mencuci pakaian. Susah sekali cari kerja, umpat Adrian sambil meletakkan ponselnya dan masuk ke dalam rumah. Cerita beralih pada Putri yang sedang bekerja. Dia sedang mengikuti bosnya meeting dengan klien. Putri yang memang cerdas selalu diajak bosnya untuk meeting dengan klien-klien penting. Bos Putri bernama Nico, umurnya sudah 40 tahunan dan sudah berkeluarga. Meski memiliki istri, namun Nick kadang-kadang genit dan menggoda Putri yang memang sangat cantik dan menonjol. Selesai meeting Putri dan teman-temannya istirahat makan siang, dia bersama Lor dan Fikri, mereka adalah sahabat Putri di tempat kerja. Info lowongan dang buat suamiku? Tanya Putri kepada kedua sahabatnya. Nanti ya aku tanyain sama teman-temanku, sahut Fikri. Memang suamimu gak kerja di dealer lagi Put? Tanya balik Fikri. Putri menjelaskannya dan Fikri pun bisa mengerti. Sahabat Putri itu menyarankan untuk sementara Adrian ngojek online saja. Meski hanya ojek tapi pendapatannya lumayan. Fikri juga menjelaskan jika selepas pulang kerja dia juga ngojek sampai jam 10 malam. Lumayan bisa dapat 100 serban. Dan jika Adrian mau, Fikri bisa membantu melalui temannya.
Mendengar itu Putri merasa senang dan segera menghubungi suaminya. Cukup lama Putri menelepon namun semua panggilannya tidak diangkat oleh suaminya. Siapa sih lagi enak-enaknya TLP? Gerutu Adrian yang lagi menggenggam Lucy siang itu. Angkat dulu sayang, siapa tahu penting, ucap Lucy yang ada di bawah Adrian. Pemuda itu meraih ponselnya dan melihat siapa yang TLP. Setelah tahu Putri yang menelepon, Adrian meletakkan HP-nya kembali. Putri, biarin saja. Ayo ma kita lanjutinan, ucap Adrian. Kembali kepada Putri. Gak diangkat, mungkin sedang tidur Mas Adrian, ucap Putri kepada dua sahabatnya. Singkat cerita, sore itu Putri pulang kerja. Dia tidak melihat Adrian di teras rumah. Hei sayang, sudah pulang? Sapa Lucy sambil duduk di ruang tamu nonton TV. Sore Mas Adrian kemana? Tanya Putri. Tidur suamimu, mungkin dia menikmati masa liburnya, jawab Lucy. Mama tadi pagi kan keramas, kok sekarang keramas lagi? Tanya Putri. Sayang, kamu kayak nggak tahu udara beberapa hari ini panasnya seperti apa. Rambut mama lepek semua, jawab Lucy. Putri segera masuk ke kamarnya dan mendapati suaminya sedang tertidur pulas hanya memakai boxer. Putri memperhatikan kamar yang berantakan dan spray yang sangat lungsat serta bantal yang di lantai. Putri mengambil bantal yang berserakan serta merapikan tempat tidur. Mes, bangun sayang, sudah sore, ucap Putri dengan lembut. Adrian bangun dan melihat Putri duduk di sampingnya. Adrian meraih pinggang Putri dan menarik tubuh indahnya ke atas Adrian. Mes, masih sore sayang, nanti malam saja ya. Mas buruan mandi sana, ucap Putri yang tidak curiga sama sekali jika suaminya sudah bertarung dengan Mama Lucy siang tadi. Adrian segera mangkit dari kasur dan keluar kamar sedangkan Putri merapikan tempat tidur. Adrian melihat Lucy dengan rambut yang setengah basah masih menonton TV. Adrian menghampirinya dan mengecup pipi Lucy dari belakang. Kamu nakal sayang, ada istrimu nanti ketahuan, ucap Lucy. Aku kalau lihat mama rambutnya basah begini jadi semangat untuk memompa lagi, ucap Adrian dengan nakal sambil pergi ke kamar mandi. Selesai makan malam, Adrian dan Putri duduk di teras rumah. Putri mengutarakan niatnya menyuruh sang suami untuk mengojek online sementara waktu, dan Adrian menyetujuinya. Karena Adrian mau, Putri segera menghubungi Fikri supaya menguruskan semua. Sebenarnya sahabat Putri itu malas menguruskan, tapi karena permintaan Putri langsung dia pun mau. Fikri diam-diam memang memendam rasa kepada Putri. Namun apalah daya, dia kalah cepat dengan Adrian yang lebih dulu menikahi Putri karena Fikri tidak mengungkapkan isi hatinya. Malam sudah semakin larut, Putri dan Adrian masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Putri memeluk suaminya dengan lembut. Mes, maafin aku ya yang belum bisa melayanimu semaksimal mungkin, aku akan terus berusaha, ucap Putri dengan lembut. Tapi sayang, sampai kapan harus begini? Setelah hampir 3 bulan menikah, baru beberapa kali saja kamu bisa melayaniku sampai tuntas, selebihnya pasti setengah jalan, itu sungguh menyiksaku, ucap Adrian. Iya Ames, aku minta maaf. Tapi kalau jujur, punyamu terlalu besar dan panjang. Kalau kamu gaspol, rasanya sakit sekali Mes, ucap Putri. Atau begini saja Mes, demi kamu aku akan berusaha. Tapi nanti kalau yang bawah sudah nggak kuat, aku tuntasin pakai mulut ya, tambah Putri. Serius sayang, apa kamu nggak jijik? Tanya Adrian. Putri hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, demi kamu Mes, mumpung besok libur, ayo kita gas, ucap Putri sambil memulai permainan lebih dulu. Raungan Putri terdengar dari kamar Lucy dan membuat wanita yang memakai baju tidur model kimono itu iri dengan apa yang dia lakukan. 1 jam berlalu, Lucy tidak mendengar suara raungan Putri karena Putri terkapar lemas dengan wajah belepotan dan tubuh lemas bermandikan keringat setelah menuntaskan permainan dengan Adrian. Karena terlalu lemas dan sakit, Putri tidak membersihkan tubuh, hanya mengelap muka dengan kaosnya lalu tertidur. Maaf ya sayang,
kamu harus melakukan ini hanya untuk memuaskanku? Ucap Adrian sambil menyelimuti tubuh istrinya. GPP Mes, yang penting aku bisa menunaikan tugasku sampai tuntas sebagai seorang istri, jawab Putri. Lucy yang sudah tidak mendengar suara segera keluar kamar. Dia di ruang tamu menunggu Adrian menghampirinya untuk menuntaskan, karena Lucy mengira Adrian belum tuntas, sampai akhirnya Lucy tertidur karena menunggu Adrian. Pagi itu Lucy terbangun, dia menoleh jam ternyata sudah pukul 5. Lucy segera bangkit dari sofa dengan perasaan kecewa karena tadi malam ternyata Adrian tidak keluar kamar dan itu tandanya dia sudah dituntaskan oleh Putri. Lucy segera mencuci muka dan memasak di dapur sedangkan Putri masih tertidur karena semalam habis dibuat kesakitan oleh suaminya. Adrian yang terbangun lebih awal melihat Putri masih lelap di pelukannya tidak tega untuk membangunkan istrinya yang masih terbungkus selimut. Dia segera keluar kamar dan menoleh ke arah dapur melihat Lucy sedang memasak. Mama mertuanya itu masih mengenakan piyama dan Adrian menghampiri Lucy dan memeluknya dari belakang. Maaf ya sayang, aku tadi malam ketiduran, ucap Adrian sambil mengecup tengkuk Lucy. Pasti gara-gara sudah puas jati kamu lupa sama wanita tua ini, gerutu Lucy. Hai sayang, kamu jangan ngambek, beneran aku tadi malam ngantuk benjat. Habis main sama dia aku memang berencana keluar cari kamu untuk nuntasin, tapi aku ketiduran, lagi pula kamu juaranya, permainanmu paling mantap, ucap Adrian dengan lembut. Putri masih tidur? Tanya Lucy. Masih, sepertinya dia kecapean, lagian ini hari Sabtu dia libur, jawab Adrian. Lucy yang merasakan sesuatu sudah tegang langsung berbisik. Sayang, itu sudah tegang. Ayo masukin, mumpung istrimu masih tidur, ucap Lucy sambil terus memasak. Di sini Maa? Tanya Adrian. Ibu ruan, angkat saja piyamaku, ucap Lucy sambil mengangkat sedikit pinggulnya. Adrian melakukan apa yang diminta oleh Lucy, dan pertarungan singkat pun terjadi antara keduanya. Tidak butuh waktu lama Lucy dibuat banjir berkali-kali sambil berdiri. Setelah selesai Adrian segera menaikkan boxernya yang melorot sedangkan Lucy menurunkan piyamanya yang terangkat dan merapikan rambutnya yang berantakan. Maaf ya Maas, aku kesiangan, ucap Putri sambil membuka pintu kamar. Putri terkejut melihat Adrian di belakang Lucy yang sedang memasak, apalagi Adrian hanya memakai boxer dan Lucy memakai piyama mini. Kamu ngapain Mas di belakang Mama? Tanya Putri. Ini lo sayang, tadi Mama minta aku nyicipin sopnya. Katanya sih kurang asin, ucap Adrian dengan sedikit gugup. Putri mempercayai Adrian. Lagian mereka berdua memang juga terlihat akrab, meski hanya menantu Adrian dan Lucy seperti keluarga sendiri. Putri bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Untung cepat selesai, kalau tidak bisa ketahuan, ucap lirih Adrian sambil mengelus dada. Terima kasih ya sayang, meski sambil masak, tapi enak banget, ucap Lucy sambil tersenyum. Adrian keluar dari dapur dan menuju ruang tamu sedangkan Lucy meraih kain lap yang ada di dapur dan mengelapkan ke air yang berceceran di bawah kakinya. Putri yang selesai mandi segera melakukan aktivitas paginya yaitu merayat sang ayah sedangkan Lucy yang selesai masak membuatkan kopi untuk Adrian yang sedang di teras. Selesai mengantarkan kopi Lucy segera ke kamarnya. Maa, kalau bangun tidur itu biasakan langsung mandi atau setidaknya pakai dalaman dan ganti piyama. Sekarang di rumah ini ada Mas Adrian. Kalau Mas Adrian terus melihat Mama seperti itu, nanti ada setan yang lewat lu, ucap Putri. Iya anak Mama sayang, kamu tenang saja, Mama tadi bangun kesiangan, makanya langsung masak dan gak sempat ganti baju. Lagian kamu bangun kesiangan, tadi malam habis diapain saja jeritanmu sampai Mama dengar, ucap Lucy. Ih Mama, jangan ledekin aku begitu, aku kan jati malu, ucap Putri sambil pipinya memerah. Karena hari ini hari Putri libur kerja dia menyempatkan berkumpul dengan keluarga hari itu, hingga akhirnya sore itu datang tamu dari tempat kerja suaminya yang lama. Sayang, kalau mereka tanyain aku, bilang aku tidak ada, ucap Adrian dari dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar.
Selamat siang, Bu, ucap tamu itu. Pak Adrian ada? Kami dari pihak dealer ada yang ingin kami bicarakan mengenai tanggungan beliau, ucap tamu tersebut. Maaf, Mas Adrian sedang kerja. Saya istrinya A. Ada apa ya? Tanya Putri sambil mempersilahkan mereka duduk. Ini Pak Adrian memiliki tanggungan dengan perusahaan. Kalau di total sekitar 40 juta A, itu karena uang DP konsumen yang tidak disetorkan, ucap orang tersebut. Putri yang mendengar itu merasa kaget bak disambar petir di siang bolong. Putri membaca kertas yang diberikan pegawai dealer itu dan alangkah terkejutnya ternyata sudah lama Adrian memakai uang dealer. Pak, tolong beri saya waktu ya, saya akan mendiskusikan ini dengan Mas Adrian setelah dia pulang kerja, ucap Putri. Kami beri waktu 3 hari ya Bu, jika suami ibu tidak segera melunasi ini, dengan terpaksa pihak dealer akan membawa ini ke jalur hukum. Ucap orang itu lalu pamit pergi. Setelah tamunya pergi, Putri segera masuk ke dalam rumah dan mencari suaminya Mes apa ini? Hampir 45 juta kamu gelapkan uang dealer, pantas saja kamu debt. Ternyata uang customer kamu pakai, pasti kamu pakai judi lagi. Ingat Mes kamu sudah berjanji padaku sebelum menikah akan berhenti judi, tapi kenapa kamu ulangi lagi? Ucap Putri sambil menangis. Sayang, maafin aku sayang, aku hilaf, aku janji, tidak akan mengulanginya lagi, ucap Adrian meyakinkan istrinya. Kamu selalu saja bilang seperti itu, pantas saja selama kita menikah kamu tidak pernah memberikan uang ke aku sedikit pun, dengan alasan gak dapat komisi, tapi ternyata kamu bohong Mes. Diam, jangan teriak-teriak, dah anak kalau kedengeran mama, ucap Adrian. Biar mama tahu kelakuanmu sekalian. Biar kamu tahu diri. Daem atau aku? Ucap Adrian sambil mengangkat tangannya Stop Adrian, awas kamu sakiti anakku. Putri masuk kamar, ucap Lucy yang barusan keluar dari kamar. Maaf aku terbawa emosi, ucap Adrian sambil menunduk di hadapan Lucy sedangkan Putri langsung masuk kamar sambil menangis dan mengunci pintu. Kamu kenapa Adrian? Kenapa sampai berjudi? Tanya Lucy dengan lembut ketika melihat Putri sudah masuk ke dalam kamar. Aku stres Mes, setiap malam gak bisa tidur gara-gara gak tuntas. Karena gak tidur aku mainan HP dan mencoba-coba main lagi lalu keterusan. Ucap Adrian, ini salah Putri juga selalu lemas jika diajak main, yang kebesaran lah, yang kepanjangan lah, kalau disikat dari belakang bilang sakit lah, dasar manja Mama saja malah suka kalau dari belakang, tambah Adrian. Sayang sini duduk, ajak Lucy. Kamu stop sayang mainnya, gak ada orang kaya dari main judi, Mama gak mau dengar kamu berjudi lagi, kalau kamu malam tidak bisa tidur, kamu cari Mama. Nanti aku bantuin kamu nidurin si kecil. Gak ada alasan untuk main lagi ya, ucap Lucy. Iya Ama, aku janji gak akan main judi lagi, ucap Adrian. Sudah kamu minta maaf sama Putri sana, akui kamu salah lalu cari jalan keluarnya untuk melunasi utangmu, ucap Lucy. Adrian segera menuju kamar dan mengetuk pintu yang terkunci. Setelah sekian lama dia mengetuk akhirnya Putri membuka pintu. Adrian langsung memeluk Putri dengan erat. Sayang maafin aku ya. Aku salah. Aku janji ini yang terakhir kali dan tidak akan mengulanginya lagi. Aku juga minta maaf tadi sudah kasar sama kamu. Ucap Adrian. Janji ya Mes. Aku nggak mau ini terulang lagi. Ucap Putri sambil sesengukan karena menangis. Akhirnya setelah dibujuk Putri nggak menangis lagi dan bisa kembali tersenyum meski sedikit dipaksakan. Putri yang sudah merasa tenang malam itu sedang berdiskusi dengan Adrian dan mamanya Mes kamu punya simpanan berapa Tanya Putri kepada suaminya Aku hanya ada 2 juta. Sayang, jawab Adrian. Putri melihat isi rekeningnya dan hanya ada sisa 15 juta ditambah dengan perhiasannya terkumpul 20 jutaan. Mes masih kurang 25 jutaan, kita cari di mana ini? Tanya Putri. Adrian mendekati Lucy dan memijit punggung mertuanya
Mama Lucy yang cantik, bisa kan tambahin sedikit? Ucap Adrian sambil tersenyum. Putri yang melihat itu hanya menahan tawa. Dasar kalian. Kalau ada maunya saja baik banget sama Mama, gerutu Lucy sambil meraih HP-nya. Mama hanya bisa bantuin 10 juta ya Pat, untuk kekurangannya kalian usaha sendiri. Ucap Lucy. Makasih ya Ma, Mama baik banget, ucap Putri sambil menghampiri Lucy dan mengecup pipinya. Ma, boleh ikut kecup pipi? Canda Adrian. Gak boleh, sahut Lucy.